Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zarada, NPM 208260019. Izin mengumpulkan tugas blok emergency. Yang akan saya bawakan adalah trauma burn injury atau trauma kapitis. Jadi yang pertama adalah definisi dari trauma burn injury atau trauma kapitis, yang dimana trauma kapitis ini adalah cedera yang mengenai kepala, meliputi kulit kepala, tulang tengkorak, serta jaringan intrakranial seperti otak, pembuluh darah, dan meninges yang terjadi akibat gaya mekanik dari luar. Nah, cedera ini biasanya dapat menimbulkan gangguan struktural maupun fungsional pada otak, baik bersifat sementara maupun permanen. Dia juga bisa merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas neurologi dan traumatologi. Nah, etiologi trauma kapitis sendiri yang pertama adalah di mana dengan mekanisme terjadinya benturan atau gaya terjadi pada kepala. Secara umumnya penyebabnya bisa kecelakaan lalu lintas, yang dimana merupakan penyebab tersering trauma kapitis, terutama pada pengendara sepeda motor dan mobil akibat benturan langsung kepala dengan kendaraan jalan atau objek keras lainnya. Yang kedua bisa jatuh, karena umumnya terjadi pada anak-anak atau lansia, misalnya jatuh dari ketinggian, terpleset, atau kehilangan keseimbangan. Nah, yang ketiga itu ada kekerasan atau tindak kriminal, di mana seperti pemukulan, penyerangan dengan benda tumpul atau benda tajam, serta luka tembak. Yang keempat sendiri ada cedera olahraga, di mana cedera olahraga ini bisa terjadi pada olahraga kontak seperti sepak bola, tinju, bela diri, atau kecelakaan saat aktivitas ekstrem. Yang terakhir itu ada kecelakaan kerja dalam rumah tangga, yang dimana misalnya tertimpa benda berat, terbentur alat kerja, atau kecelakaan di lingkungan industri. Atau kita lanjut ke patofisiologinya trauma kapitis, di mana trauma kapitis ini bisa menyebabkan gangguan pada jaringan otak melalui mekanisme cedera premier dan sekunder yang sering berhubungan dan menentukan derajat kerusakan neurologis. Jadi yang pertama kita bisa di cedera premiernya sendiri itu ada terjadi saat trauma berlangsung akibat langsung pada kepala dan tidak dapat dicegah setelah kejadian, yang dimana mekanisme cedera primer ini pertama adalah benturan langsung atau impact injury yang menyebabkan kontusio cerebri, fraktur tengkorak, dan pendarahan intrakranial. Nah, yang dimana kontusio itu bisa ditandai dengan adanya tanda robekan atau laserasi. Nanti di gambaran CT scan-nya ada sisa Alzheimer. Terus bisa juga karena akselerasi, di mana deselerasi dan rotasi otak menimbulkan peragangan dan robekan akson atau diffuse axonal injury. Nah, yang ketiga itu ada kompresi jaringan otak, di mana dia ada hematom, bisa ditandai dengan epidural. Nah, di mana epidural ini dia ditandai adanya biconvex, sedangkan bisa subdural hematom dia ditandai dengan biconcav atau intracerebral, yang dimana akibatnya itu terjadi kerusakan neuron dan glia dan disrupsi membran sel dan gangguan integritas sawar darah otak atau blood-brain barrier. Yang kedua sendiri ada cedera sekunder. Selanjutnya bisa cedera sekunder, yang dimana berkembang menit hingga hari setelah trauma dan sangat dipengaruhi oleh respon fisiologisnya sendiri serta penata laksanaan medisnya. Jadi proses yang terjadi yang pertama adalah hipoksia dan iskemia otak akibat gangguan perfusi cerebral, yang dimana edema cerebri karena peningkatan permeabilitas kapiler, lalu menjadi peningkatan tekanan intrakranial atau TIK yang menurunkan cerebral perfusion pressure atau CPP, lalu gangguan metabolisme sel otak ini termasuk peningkatan glutamat yang memicu eksitotoksitas serta terjadinya inflamasi dan stres oksidatif yang memperberat kerusakan jaringan. Dari cedera sekunder ini dapat menyebabkan hasilnya otak, penurunan kesadaran progresif, kerusakan neurologis permanen hingga kematian. Yang dimana nanti terjadi rangkaian akhir kerusakan otak itu adalah dikombinasi cedera primer dan sekunder menyebabkan gangguan aliran darah ke otak, kematian sel neuron, atau terjadi nekrosis dan apoptosis dan penurunan fungsi neurologis jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, manifestasi klinisnya sendiri pada trauma kapitis yaitu tergantung derajat cedera, lokasi, dan adanya peningkatan tekanan intrakranial, yang dimana
bisa jadinya gangguan kesadaran, dimana penurunan kesadaran dia terjadi mengantuk, apatis, stupor, atau koma. Nah, hilang kesadaran sesaat atau lama, dan disorientasi waktu, tempat, dan orang, amnesia retrograde atau anterograde. Jadi gejala bisa juga karena gejala neurologis di mana sakit kepala hebat progresif, mual, dan adanya ditandai muntah proyektil, kejang, defisit neurologis seperti hemiparesis, afasia, gangguan sensorik, gangguan refleks dan koordinasi. Terus bisa juga tanda peningkatan tekanan intrakranial (TIK) seperti nyeri kepala berat, penurunan kesadaran progresif, papil edem, terus adanya trias Cushing atau hipertensi dan bradikardi. Nah, yang dimana gangguan pernafasan juga menjadi penyebabnya. Nah, ada namanya tanda cedera kepala eksternal, dimana dia ditandai dengan luka robek atau hematom di kepala, fraktur tengkorak terbuka tertutup, itulah nanti terjadi ada fraktur basis kranii, dia terbagi lagi menjadi anterior, medial, dan posterior, serta nanti ada ditandai dengan Bethel sign atau Raccoon Ace dan Rinore atau Autore. Nah, sedangkan bisa kita menilai dari GCS. Nah, GCS ini untuk menilai tingkat kesadaran pasien trauma burn injury atau trauma kapitis berdasarkan respon mata, verbal, dan motorik. Jadi yang pertama ada E, dimana E itu terjadi 4 nilai. 4 nilai yang pertama, kalau misalnya kita pasien membuka mata spontan dengan kayak dia buka mata, kita ngomong dia langsung buka mata, itu dia 4. Tapi kalau misalnya terhadap suara, misalnya pak bangun, atau pak bisa buka matanya, nah itu dia ditandai dengan 3. Terus kalau misalnya kita rangsa dan nyeri, dia 2. Terus kalau misalnya dia nggak ada respon, dia 1. Nah, yang kedua bisa ada verbal, dimana verbal ini adalah 5 nilainya. Yang pertama, kalau kita ajak ngomong dia nyambung, itu dia 5. Kalau misalnya dia 4, misalnya dia kayak kebingungan, terus kalau misalnya kata-kata tidak sesuai, dia 3 dinilai, dikasih poin 3. Tapi kalau misalnya dia cuma gremeng kayak gitu aja, dia 2, suaranya tidak jelas. Tapi kalau tidak ada respon, dia 1. Kita bisa lanjut ke motor respon, dimana dia ada 6 nilai. Yang pertama itu perintah pak angkat tangannya. Terus yang kalau 5 kita cubit dia menepis, itu dia 5. Kalau misalnya dia kita cubit terus dia menarikkan tangannya, itu berarti dia 4. Berarti kalau misalnya kita rangsang nyeri terus dia fleksikan tangannya seperti ini, dia berarti dia 3. Kalau misalnya kita rangsang dengan nyeri, dia mengakukan dia atau ekstensi, berarti dia 2. Nah, kalau misalnya dia tidak melakukan apapun, berarti dia tidak ada respon atau 1. Nah, interpretasi nilai GCS sendiri ada 13-15 trauma kapitis ringan, sedangkan 11-12 trauma kapitis sedang, dan di bawah 8 ada trauma kapitis berat atau yang ditandai dengan koma. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama kita bisa melakukan prinsip ATLS atau ABCD. Yang pertama kita bisa melakukan airway dengan proteksi servikal adanya ditandai dengan trauma. Terus kita bisa menilai jalan nafas, terus imobilisasi tulang, servikal, perhatikan adanya darah atau muntah atau secret. Terus breathing, kita bisa melakukan frekuensi dan pola nafas, simetris pergerakan dada, dan tanda gangguan nafas akibat cedera. Kalau bisa breathing, yang dimana frekuensi dan pola nafas, kita ceklah tandanya. Terus simetri pergerakan dada, tanda gangguan nafas, dan sirkulasi tekanan darah dan nadia kita cek. Kalau misalnya kita bisa melakukan infus, lalu ada shock juga atau kendaraan eksternal. Nah, kalau misalnya tanda gangguan nafas di breathing tadi, kita bisa memberikan masker Venturi. Nah, bisa disability untuk mengecek GCS dan refleks pupil, fungsi motor dan sensorik, dan tanda serasi atau hemiparesis dan aphasia. Kita inspeksi seluruh tubuh, cari tanda traumanya, kita buka bajunya, lalu kita cek hipotermia. Kita bisa melakukan pemeriksaan kepala dan leher, luka robek hematom, depresi tulang, Raccoon Ace Bethel sign, nyeri tekan deformitas tulang tengkorak. Lalu kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang, yaitu adalah CT scan non kontras. Kita bisa melakukan pendarahan intrakranial, yaitu ada ditandai epidural, subdural, dan SAH. Nah, endem cerebri. Terus kita bisa juga melakukan MRI kepala, yaitu kejuruan diffusion axonal injury atau defisit neurologi atau veteran cervical, bisa cedera laksana trauma kapitis sendiri bisa melakukan jalan napas, kita imobilisasi tulang, terus intubasi bila GCS di bawah 8, refleks proteksi dan jalan nafas menurun. Kalau breathingnya, pemberian oksigen, target SpO2-nya di atas normal 94%. Saya akhiri
Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata kesalahan atau kekeliruan, mohon dimaafkan.